Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di Unboxing Gaul. Dan di depan sudah ada sebuah router beserta kabel-kabelnya ya. Nah, itu di depan router TP-Link dan itu kabel LAN-nya. Terus ini kabel splitter PoE ya. Ya, ini kabelan dan splitter PoE berwarna hitam. Bentar, saya benarkan dulu kameranya. Nah, itu kabel splitternya warna hitam, yaitu nanti disambungkan ke sini ke router TP-Link gitu. Ini TP-Link berapa ya, lupa, sebentar ya. Ya, ini router TP-Link TLWR840N ya tipenya, dan ini di sebelahnya ada lampu indikator WiFi, dan itu yang di tengahnya itu adalah internet, ada gambar bola dunia, dan itu yang sebelah kiri itu ada indikator LAN ya, yang di tengah itu indikator internet, dan yang di sebelah kanan itu indikator WiFi ya. Ini router TP-Link TLWR840N, dan itu di belakang router itu ada password, ada MAC address, ada wireless password ya, password yaitu ada SSID-nya, itu namanya, itu bawaannya seperti itu. Dan ini powernya 9 volt 0,6 ampere ya, default access ya, tuh default access ya, maksudnya ini masih bawaannya gitu. Username dan passwordnya tuh admin ya, username admin, passwordnya admin. Di belakang ini ada sebuah port ya, port ya, istilahnya port lah. Ini ada jack DC power, yaitu konektor DC power 9 volt, dan itu ada LAN port, ada tombol WPS dan reset. Bila tidak tahu passwordnya atau lupa password, di reset saja yang ada tadi yang di belakang ya, warna hitam. Oke, langsung saja kita sambungkan kabel-kabelnya. Ini sebentar buram. Nah, ini sudah kembali, ini lagi fokus lagi. Dan ini kabel splitter PoE ya, warna hitam. Biasanya ada warna putih, ini sekarang warna hitam ya. Fungsinya ini adalah untuk memperpanjang WiFi. Misalnya kalian punya WiFi tuh di ruang tengah, nah tapi pengen disambungin ke kamar, mungkin butuh jarak yang lumayan. Nah, terus tapi kan masalahnya colokan powernya ada di ruang tamu gitu, misalnya ada di ruang depan atau di ruang tengah. Nah, kalian cukup beli kabelan yang udah plus PoE ya, jangan yang kabelan biasa ya, kan ada kabelan yang biasa itu yang isinya 3 kalau nggak salah ya. Nah, itu biasanya hanya untuk internet saja. Kalau yang ini bawaannya kabelan PoE nih, bawaan dari router Totalink ini PoE ya. Ini sudah bisa ini digunakan di splitter tadi ya. Kalau kabelan yang seperti biasa yang kita lihat itu isinya kabelnya 3, dan ini isinya berapa ini banyak nih isinya, ini makanya support PoE dia ya. Ini kabelnya seperti ini ya, ini kabelan bawaan dari router Totalink ya. Oke, langsung nih ada adaptor 9 volt ya, ini TP-Link nih. Nah, ini adaptornya TP-Link 9 volt ya. Ini maklum nih, adaptornya kemarin rusak dan ini saya ganti baru ini. Nah, ini adaptor TP-Link ya, modelnya itu ya, ada tulisan model input 100 sampai 240 volt, yaitu inputnya, outputnya 9 volt 0,6 ampere ya. Nah, itu power supply seperti ini ya. Menurut saya ini adaptornya cukup simple ya, maksudnya nggak terlalu berat juga. Dan ini jack konektor DC 9 voltnya nanti ke splitter ya. Nah, itu sebentar nih kameranya saya fokusin. Nah, ini nanti ke jack splitter. Nah, itu yang warna hitam tadi nanti kita masukkan ke router TP-Link TLWR840N. Nah, ini jack. Nah, ya, kabel splitternya nanti yang jacknya ini ya, masukkan ke sini jack DC-nya, kita tancapkan. Nah, itu di situ benar.
Nah, itu sudah terpasang. Oke. Dan ini kabel LAN-nya ini nanti kalian masukin ke sebentar, ini kabel LAN-nya. Nah, yang kabel LAN itu nanti masukkan ke router ya, dan yang ini itu masukkan dari kabel PoE yang tadi ya. Sebentar nih. Nah, ini kabel ini masukkan ke LAN yang support PoE tadi ya, yang sudah plus power juga dan internet juga. Dan di sini masukkan ke sini ya, jangan bukan ke sono ya, tapi ke sini dulu ya, agar bisa terkoneksi dan itunya pun juga ikut nyala gitu. Nah, yang ini kita masukkan ke sini ke WAN. Kalau kalian hotspot atau hotspot dari tetangga itu biasanya pakai portnya yang 1 2 3 4 itu ya, bukan WAN ya, tapi 1 2 3 4 ya. Itu. Dan ini kita taruh dulu. Oke. Nah, ini saya akan ambilkan dulu kabel PoE tadi sama plate splitternya. Nah, ini sebentar saya lagi nyambungkan dulu. Nah, ini kabelnya nih saya buka dulu pengaitnya. Apa ya istilahnya? Pengait kabel. Oke, kita buka. Nah, ini sudah terbuka kabelnya. Kita buka dulu dan kita tancapkan di sini ya. Ini kabel PoE tadi yang saya sebutkan, ini jack DC-nya di situ ya. Itu buat masukin dari adaptornya ini di dalam rumah atau di ruang tamu. Jadi nggak usah ribet-ribet cari colokan AC lagi buat biar wifi-nya panjang. Tinggal kalian cari kabel LAN yang super PoE ya. Tinggal sesuaikan jarak dari antara ruangan itu berapa meter gitu ya. Dan ini kita tancapkan ke root ke splitter yang di depan itu ya. Kita tancapkan ke splitter yang di depan. Nah, ini kita tancapkan. Ya, sebenarnya kabel LAN power ini maksudnya LAN sudah yang maksudnya LAN yang support PoE ini ya, kalian tentukan saja jaraknya misalnya 30 meter, 40 meter. Jadi kalian tidak usah bingung untuk cari-cari colokan AC lagi atau cari colokan rumah. Dan ini masukkan ke sini ya, jangan terbalik, masukkannya ke sini. Nah, ini dari yang lubangnya itu masukin ke lubangnya lagi gitu ya. Ini jadi sebentar saya balikan dulu supaya enak dilihatnya nanti, supaya nyala atau tidaknya. Oke, kita tancapkan dulu nih, sebentar kabelnya agak susah ini. Yang ini masukkan ke adaptor 9 volt tadi ya, yang warna hitam tadi, bentuknya kotak. Itu terserah kalian mau panjang mau pendek, itu sebenarnya bisa ya. Yang ini kabel LAN PoE-nya ini tinggal sesuaikan jarak dari ruang kalian itu berapa meter ya. Tapi diusahakan sih jangan lebih dari 100 meter ya, karena kabel LAN itu tidak sanggup sampai ratusan meter, itu nanti drop ya powernya ya, nggak kuat. Oke. Dan ini kita tancapkan ke sini ya, betul, kita tancapkan. Dan ini anti air ya guys, jadi tenang aja kalau kalian ada hujan terus rumah kalian bocor atau gimana, atau kena rembesan, itu ini aman, ini insya Allah aman ya, karena memang ini tertutup rapat ya. Untuk sambungannya ini tertutup rapat ya. Dan ini kita buka dulu karena adaptornya yang kemarin rusak, ini saya beli baru, murah kok, adaptor nggak sampai 30 ribuan ya, paling antara 10 dan 20. Ini saya merek asli TP-Link ya. Oke, kita buka dulu. Sebentar kita buka dulu ya guys, santai guys. Kita buka dulu. Ini kebetulan khusus. Nah, ini adaptornya ya. Ini nanti saya colokan ke colokan rumah ya, AC 220 volt ya. Saya colokan dulu. Nah, ini saya colokan dulu ya. Nih saya kasih lihat lagi nih, saya colokan ke listrik ya. Ingat, ini saya colokan ke listrik ya. Ini udah jauh nih jaraknya ya dari posisi routernya ya. Oke, kita colokkan. Ini sudah dicolok. Ya, tadi sudah nampak warnanya oranye ya. Begitu dicolok tadi warnanya oranye di tengah-tengah. Nah, ini kita lihat apakah dia nyala atau tidak ya. Sebenarnya ini nyala. Nah, betul kan? Oke.
Ini lampunya sudah menandakan hidup, warna oranye ini tidak ada koneksi internet ya. WiFi sudah nyambung, sudah mengangkut, WiFi-nya sudah keluar, dan ini yang di tengahnya ini belum ada internet karena memang saya tidak menyambungkan lewat LAN ya. Karena ini hanya untuk tutorial aja ya. Nah, ini sudah menyala semua, WiFi-nya dan internetnya belum terkoneksi karena memang tidak disambungkan ke kabelan. Oh ya, ini router yang sekarang ini TP-Link bisa mode WISP ya. Jadi WISP itu adalah kalian misalnya ada WiFi dari tetangga tuh bisa ditembak lagi terus disebar lagi pakai ini bisa. Jadi seperti itu ya. Ini mantap sekali dan kita lihat. Saya akan ambilkan HP dulu sebentar. Ini sebenarnya sudah nyambung ya. Ini saya saya lihat dulu nih. Ini sebenarnya sudah nyambung. Ini sudah nyambung. Sudah hidup ya. Nah, itu TP-Link 5644 ya. Nah, ini TP-Link 5664. Nih bawaannya router ini ya. Ini ya kita masukkan kata sandinya dulu. Sebenarnya kata sandi bawaan TP-Link itu ada di bagian belakang yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, yang di video pertama tadi. Itu di belakangnya itu passwordnya dan username-nya ya, di situ semua. Ini sebentar saya masukkan dulu. Saya masukkan dulu. Iya. Saya masukkan dulu nih passwordnya. Saya masukkan dulu ya. Sebentar. Nah, ini saya lupa ya, ternyata ini router saya tuh belum disetting apa-apa ya, masih bawaan. Jadi sebenarnya ini sudah nyambung ya, karena tadi itu lupa saya belum ngopi jadinya begini deh. Jadi sebenarnya routernya tuh sudah bawaan router tuh udah bisa nyala ya, udah bisa connect tadi ya, masih bawaannya gitu passwordnya. Ini saya nggak nyambung karena memang belum disetting apa-apa, dikira saya udah disetting ya, padahal ini belum disetting. Jadi kalian masukkan passwordnya yang ada di belakang router tadi ya, lalu masukkan ke situ ya di belakang ya, passwordnya gitu ya. Nah, ini kan nggak nyambung karena memang saya tuh lupa guys, ternyata passwordnya itu masih password original ya, masih defaultnya TP-Link ya, belum saya ubah gitu, lupa guys, sorry guys. Aduh, ini akibat bikin konten nggak ngopi dulu guys. Nah, ini kita masukkan kata sandi original dulu ya. Ini saya lupa nih ya. Nah, ini kata sandinya tuh ada di sebelah sini nih. Nah, itu yang ada tulisan password dan pin. Nah, itu passwordnya yang di bawah itu yang 179802889. Nah, itu ya, itu passwordnya tadi ya. Nah, ini ya, ini lupa guys karena efek belum ngopi jadi ya itu. Nah, ini sebenarnya udah bisa nih nyambung nih. Nah, router ini nih udah nyambung wifi-nya ya. Ini lupa nih, saya baru nge ternyata passwordnya masih default ya. Nah, ini udah tersambung no ya, kecepatan sambungan 70 Mbps ya. Memang ini sanggup di 100 Mbps ya. Tapi saya belum disambungkan ke LAN, jadi tidak bisa terkoneksi internet. Oke, sampai di sini dulu guys, dan ini sudah nyambung ya. Karena ini saya tidak menyambungkan port LAN-nya, jadi tidak terkoneksi ya. Ini sebenarnya sudah bisa dipakai dan sudah bisa dikoneksi, dan selamat mencoba. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.